Halo, selamat datang lagi di Wisdom Series yang nomor 2 yang kita masih bakal bahas soal relationship dari New Wine International Church. Saya Ragu Lewi bakal membagikan beberapa hal yang akan membantu saudara. Bagi teman-teman yang memang masih dalam tahap PDKT, masih dalam tahap pendekatan, memang ini bukan sesuatu yang mudah. Begitu banyak riset dan orang-orang datang ke saya, justru mereka bermasalah di awal-awal. Gimana cara ngomongnya kayak, gimana cara ini, gimana cara itu ya, gimana ya kak, saya takut gini dan sebagainya. Dan saya rasa ini akan relatable. Kenapa? Karena bukan cuma perempuan yang takut sama PDKT yang pertama, tapi laki-laki juga. Karena most of the times mereka nggak tahu apa yang mereka harus katakan. So bagi saya rasa sangat penting untuk kita membahas hal ini. Dan mumpung masih bulan Februari kita akan bahas. Nah, judulnya kali ini yang saya bahas adalah tentang First Date Mentalities. Mentalitas kencan-kencan atau ngedate yang pertama. Kenapa? Karena ini memang momen-momen yang cukup krusial. Dan ini momen yang akan menentukan apakah kalian akan langsung jadi sama dia atau malahan enggak sama sekali. Dan bagi saya ini sesuatu momen yang penting tapi seringkali dilewatkan orang dan jarang dibahas. Padahal ini sesuatu yang bisa berpengaruh banyak di mental seseorang, bisa berpengaruh banyak di kepercayaan diri seseorang. Nah, karena itu saya menemukan bahwa ada begitu banyak orang yang pada waktu cerita ke saya, saya ngomong bahwa setiap kali saya ngomong ke mereka bahwa, hey kamu jangan terlalu mudah jatuh cinta dulu, kamu santai-santai dulu aja pas PDKT. Tapi mereka selalu bilang, ya habis gimana kak, udah baper duluan kak, orangnya gini gitu-gitu jadi ketarik kak, jadi imajinasi jadi tinggi gitu. Nah saya rasa ini memang tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena kita memang tidak semua terdidik untuk ini, tetapi saya percaya bahwa saya bisa menawarkan beberapa solusi yang akan membantu teman-teman untuk bisa berhikmat pada waktu menyikapi masa-masa pendekatan dan untuk kamu tidak terlalu kecewa pada waktu kamu nggak jadi sama dia. Nah, nomor satu, kita harus ngerti bahwa kunci untuk menghadapi baper lebihan saat pendekatan adalah dengan cara membangun cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang baru ini harus dibangun di pikiran kita, dibangun di hati kita, dan sehingga ini menjadi framework kehidupan kita yang baru. Sehingga kita nggak sekedar memakai framework yang lama yang bawa PDKT itu harus ada deg-degan, harus ada, kalau kata orang bule bilang butterflies in your stomach gitu, yang rasanya gimana gitu. Nggak, tapi kamu bisa mengerti mindset yang real, tapi jarang diceritakan dan membuat kamu bisa mengontrol hatimu dan pikiranmu dan ekspektasimu dengan lebih baik. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah kunci untuk PDKT yang jelas adalah dengan mengatur ekspektasi dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang mindset yang saya rasa kita perlu tanamkan di pikiran kita. Ini bukan soal gimana cara PDKT-nya, memang bakal ada cara pembelajarannya. Tapi sebelum itu terjadi, kita belajar punya mental berpikir yang benar dulu. Oke, someday akan ada waktu kamu pendekatan sama orang, dan sebelum kamu pendekatan sama orang, sebelum kamu nyampe di restoran, sebelum kamu nyampe di coffee shop, untuk kamu ngobrol sama dia, atau kamu make time untuk ngobrol sama dia di kantin, mungkin itu teman kamu dan sebagainya, ini beberapa hal yang kamu perlu ngerti. Nomor satu, kamu tidak tahu siapa orang ini. You know her name, you know his name, but you don't know their story. Kamu nggak tahu ceritanya dia. Kamu nggak tahu background dia. Kamu nggak tahu apa yang dia sedang alamin. Jadi sebelum kamu memaksa pengen jadi sama dia karena cantik atau ganteng, saya harus kasih tahu bahwa kamu nggak tahu siapa orang ini sebelumnya. Dan siapa tahu hal-hal yang ada di dalam orang ini justru akan membuat masalah di masa depan. Sehingga lebih baik kamu gak jadi sama dia. Jadi lebih baik kamu harus hati-hati dulu. Kamu harus tanamkan di pikiranmu baik-baik. Kamu harus tanamkan di hatimu baik-baik. I don't know who's this person. Makanya saya mau ketemu sama dia. Makanya saya mau pendekatan, mau coba ngobrol lebih dekat lagi. Saya pengen tahu isi palanya. Nah, karena gini, teman-teman harus ngerti bahwa walaupun kamu ini teman baik sama dia, sudah kenal lama sama dia, tidak mengubah kenyataan bahwa tetap ada sudut-sudut mati yang kamu tidak akan sepenuhnya kenal. Jadi pada waktu kamu pendekatan sama dia, jangan sok tahu. Tapi mungkin kamu bisa ngomong kayak, hey, saya mungkin sudah tahu tentang diri kamu, tapi gak ada salahnya saya tahu dari mulut kamu sendiri, kalau boleh. Itu lebih sopan dan lebih terhormat. Ngerti? Oke?
Lanjut. Karena gini, semua orang punya cerita, pergumulan, halangan, dan tantangannya masing-masing. Kamu nggak tahu dia di musim apa di kehidupan dia. Bisa aja ekonominya lagi bermasalah. Bisa aja orang tuanya lagi bermasalah. Bisa aja dia lagi baru patah hati. Bisa aja dia sudah sok move on tapi hatinya masih terluka. Bisa aja dia hanya mencoba tegar tapi sebenarnya dia lagi rapuh. Dan tantangan masalah-masalah ini bisa menjadi halangan untuk kamu nggak kencan yang kedua. Jadi masalah ada begitu banyak orang sering kali menyalahkan diri mereka dengan bilang pada waktu nggak tembus ibaratnya ya, proposalnya nggak tembus. Mereka langsung bilang, apa saya salah ini dan salah itu ya, apa saya begini begitu ya. Saya mau kasih tahu, nggak semua karena salah kamu. Gimana mungkin itu salah kamu, sementara kamu baru PDKT sebentar sama dia. Sementara yang mungkin akan jadi masalah adalah dia punya cerita mungkin yang kamu nggak tahu. Dia pergumulan, punya halangan. Mungkin dia masih trauma sama laki-laki atau dia masih trauma sama perempuan. Makanya jangan langsung minder, jangan langsung down, jangan langsung nyalahin diri sendiri. Jangan langsung ngerasa, aduh saya kok PDKT kurang, kok nggak ada yang suka sama saya. Kok dia aja nolak saya. Mungkin saya yakin bagi dia saya jelek, bagi dia saya pas-pasan, bagi dia saya kurang. Saya mau kasih tahu, kamu nggak sepenting itu, nggak usah gede kepala. Belum tentu itu salah kamu. Tolong dicatat ya, ini penting. Karena kamu harus tetap punya harga diri yang proper di hidup kamu. Walaupun dia nolak kamu, nggak berarti kamu jelek. Nah, makanya nomor 1, supaya nggak gampang baper, fokuslah pada faktamu dan faktanya. Pada tuh cerita, pada tuh lagi ngobrol, lebih banyak ngobrol soal fakta. Jangan ngobrol soal, masalah gini, yang saya temukan adalah begitu banyak orang pas PDKT, baru mau pendekatan, udah mikirnya kejauhan. Saya ketemu banyak orang yang baru ngobrol sekali, langsung udah mikir, gue kawinan ntar di gedung mana ya? Kawinan adat apa ya? Ntar gue lamarnya gimana ya? Langsung udah kejauhan. Ntar kalau gue jadi sama dia, anaknya kayak gimana ya? Ngimpinya kejauhan, padahal masih PDKT. Itu yang juga bikin hati kita jadi gak siap. Malah hati kita cenderung siap untuk jadi sama dia, padahal tetap ada 50-50. Ingat, pada waktu kita deketin orang, atau kita lagi pendekat sama orang, selalu ada minimal ada 3 jawaban. Ya, tidak, atau tidak tahu. Tidak tahu ini masih bisa digoyang. Tidak, itu sudah pasti enggak. Tapi ya baguslah. Makanya kamu tuh harus mengerti hal ini. Ini prinsip-prinsip kamu perlu tanamkan di otakmu. Supaya hatimu tuh siap. Oke, lanjut. Nomor 2, belajar pada waktu PDKT, belajarlah jadi pencerita yang baik dan pendengar yang lebih baik. Kenapa? Karena pada waktu PDKT, pada waktu kamu sedang di ngopi sama dia, sedang dinner sama dia, kamu dan dia expect pasti ada pembicaraan. Tapi pembicaraannya nggak berat sebelah. Kan expect ada obrolan yang nyaman. Karena kamu dan dia pasti sama deg-degannya. Jadi kamu harus belajar menceritakan dengan baik. Dan kamu juga harus mendengar dengan baik. Menceritakan yang baik artinya apa? Kamu belajar menceritakan siapa dirimu dengan baik. Belajar menceritakan impianmu dengan baik. Belajar share apa hal-hal yang kamu perlu share. Hal-hal yang memang kamu rasa dia perlu tahu. Hobimu apa? Ceritamu apa? Dan kamu impiannya apa? Tapi yang kedua, kamu bukan cuma sekedar jadi pencerita yang baik, tapi jadi pendengar yang lebih baik. Supaya pada waktu dia cerita, kamu dengar. Bukan cuma sekedar dengar, kamu menyimak. Dan bukan cuma sekedar kamu menyimak, kamu bisa mengulangi yang diceritakan. Karena itu bukti kamu menyimak. Pada waktu dia cerita bla 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 gini, setelah dia cerita kamu ngomong, oke, boleh nggak saya ulangin dulu supaya saya nggak salah nangkep. Dia cerita, kamu bilang, oke, saya ulang dulu ya. Jadi kamu cerita gini. Bener nggak? Begitu selesai, baru kamu ceritakan pandangan kamu. Ini poin-poin yang penting. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang, dia nggak belajar menceritakan tentang dirinya. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah dia ini kurang sekali, dia kurang bisa akhirnya pas diajak ngobrol cuma ya, enggak, iya, enggak, iya, enggak. Akhirnya cuma gitu doang. Nah, satu hal yang kita nih suka nggak menyadari adalah tidak ada satu orang pun, saya ulangin, tidak ada satu orang pun yang suka kalau dia cuma pas nanya dia cuma jawab ya atau enggak.
Belajar ceritakan tentang dirimu dan dengar seksama tentang dia. Walaupun kamu tidak merasa cerita menarik, tapi dia perlu dengar. Tidak ada orang yang mau habiskan waktu bertemu hanya untuk dijawab patah. Kamu udah makan belum? Udah. Kamu ngapain? Tidur. Sukanya apa? Makan. Suka gitu. Nggak ada orang. Kamu harus sadar baik-baik. Hei, laki-laki perempuan, dengar baik-baik. Dia, pasanganmu ini, gebetanmu ini, sudah dandan, sudah menyiapkan yang terbaik, pakai parfum yang terbaik. Mungkin kalau cowok dia pakai baju yang rapi, dia udah deg-degan. Dia sudah belajar untuk make time bagi kamu. Kamu jangan kurang ajar dengan cara kamu pada waktu ngobrol sama dia, kamu cuma jawab dengan iya dan enggak. Dan masa sih? Jangan dipotong. Belajarlah jadi pria atau wanita yang lebih baik. Dengan cara dia nanya, kamu nanya balik. Belajarlah untuk, kuncinya cuma satu. Kamu perlu secara genuine pengen kenal dia. Kenapa? Karena saat kamu di momen ini kamu bisa be yourself. Kamu memang perlu be yourself. Tapi give yourself and your partner proper conversation. Satu sisi kamu jadi dirimu sendiri, tapi satu sisi kamu harus minta buat partnermu dan kamu biar bisa enjoy obrolan yang sehat dan saling bertanya. Kuncinya cuma satu, kamu harus benar-benar pengen tahu dia seperti apa. Kenapa? Karena gini, if you really want to know about her or him, you will find a way. But if you don't, you will find an excuse. Itu kuncinya. Kamu harus secara murni, tanpa hidden agenda, pengen tahu dia. Baik laki-laki dan perempuan, tolong dengerin baik-baik. Especially laki-laki nih. Maaf ya, dengan saya juga laki-laki, tapi saya banyak laki-laki kalau ditanya suka iya atau enggak doang. No. Kamu diciptakan lebih dari itu. Belajar untuk kenalin dia secara serius. Oke, lanjut. Yang ketiga, kalaupun belum berhasil, belum tentu itu salahmu. Ini saya perlu ingat nih berkali-kali. Belum tentu itu salahmu. Kenapa? Karena simple. Tadi seperti nomor 1, dia bisa aja punya banyak faktor bahwa dia mungkin lagi PDKT, dia masih dalam masa momen yang susah, dia masih dalam masa gini, masa gitu, sehingga dia emotionally unavailable. Tapi kalaupun dia emotionally available, kamu available dan nggak jadi, saya mau kasih tahu, belum tentu juga karena itu kamu jelek dan itu salahmu. Bisa aja karena memang kamu bukan tipenya dia. Dan dia bukan tipe kamu. Sesimpel itu. He or she is not just that into you. Cuma itu aja masalahnya. Soalnya gini loh. Orang berpikir kalau misalnya kamu cakep dan sebagainya, kamu cantik, kamu misalnya rusuh gitu, misalnya kamu bubbly, kamu disenengin banyak orang, kamu berpikir semua laki-laki akan senang sama kamu. Enggak juga. Setiap orang, laki-laki dan perempuan punya tipe yang berbeda-beda. Contoh, tempe, ada daging sapi, wagyu yang mahal aja. Tapi kalau orang beneran gak suka sapi, dia tidak akan makan. Apakah karena daging wagyunya gak enak? Bukan, memang dia gak suka. Dan dia tidak tertarik mencobai. Daging aja bisa gitu, makanan aja bisa gitu. Apalagi manusia. Ini yang perlu dicatat baik-baik teman-teman. Supaya kamu juga tegar. Kalaupun kamu sudah berikan yang terbaik, kamu sudah jadi best version of yourself, tapi dia masih gak suka sama kamu. Mungkin memang kamu bukan tipenya dia. And that is fine. Gak apa-apa. Gak ada yang salah dengan kamu. Cuma memang kebetulan dia bukan tipe kamu aja dan kamu bukan tipenya dia. Nah, makanya ini seprinsip. Mungkin gak memang kalian berbeda selera? Sangat mungkin. Nah, makanya ini yang terakhir. When your date is success, celebrate. When it's not, celebrate. Mau tahu kenapa? Karena walaupun kamu gagal dalam kencanmu, tapi saya mau kasih tahu, kamu berhasil dalam membangun dirimu. Kamu yang tadinya takut, kamu yang tadinya malu, kamu tadinya pengecut, gak berani. Kamu yang tadinya cuma berani mencintai dia dari jauh. Tapi kamu berani ajak dia ngobrol, ajak dia kenalan, ajak dia talk in a good way. Setidaknya itu sebuah lompatan iman. Untuk kamu jadi seseorang yang lebih dewasa. Untuk kamu jadi seseorang yang lebih nyaman. Seseorang yang berani mengejar apa yang dia mau. Because you are growing. You're going outside your comfort zone. Kamu sedang
berada di garis yang di depan dibanding orang-orang lain yang hanya bisa berani ngelihat, hanya bisa berani curhat ke orang, hanya bisa berani PDKT alus-alus tapi tipis-tipis dan nggak berani di terakhir ya. Kamu lebih daripada mereka karena kamu berani mengejar apa yang kamu mau. Walaupun cara laki-laki dan perempuan berbeda. Cara laki-laki PDKT dan perempuan kirim sinyal yang berbeda. Tapi setidaknya kamu berani menunjukkan bahwa memang kamu mau, kamu mencoba. Kalaupun kamu gagal, kamu berhasil untuk membangun keberanianmu dan karaktermu. Saya harap ini membantu. Kalau ada question, bisa tulis di komen. Saya akan coba jawab atau saya akan coba jawab di Wisdom Series berikutnya. Oke? God bless you. I hope I hope the best for your relationship in the future. God bless you.